Hai guys, karena ini aku pengen ngebahas tentang jatuh cinta seperti di film-film. Sebenarnya film ini menceritakan soal Bagus, seorang penulis skenario atau bisa dibilang penulis skrip yang ingin menuangkan kisah cintanya bersama dengan uh, Hana, kisah masa lalunya yang um, bertemu di sebuah sudah lama tidak bertemu, terus bertemu di sebuah supermarket. Banyak yang bilang jatuh cinta seperti di film-film ini nggak mungkin. Hana bilang cerita mereka tuh tidak mungkin bisa bersatu. Jadi Hana ini sebenarnya adalah sesosok yang sedang berduka akibat ditinggal sama suaminya. Sang mendiang suami itu meninggal dan sampai sekarang Hana masih ada duka atas peninggalnya suami itu. Hana masih istilahnya belum percaya untuk memulai suatu hubungan kembali bersama dengan Bagus. Si Bagus ini tanpa sepengetahuan Hana menuangkan kisahnya mereka ke dalam sebuah skrip yang akan dijadikan sebuah film. Dengan konsep hitam putih, film ini berhasil membawa aku ke perasaannya Hana. Hana sempat bilang ke Bagus bahwa kisah cinta seperti di film-film itu cuma punyanya miliknya anak-anak SMA atau anak-anak muda saya. Sedangkan mereka yang usianya udah 40-an ngerasa bahwa Hana ngerasa bahwa kisah cintanya mereka tuh tidak pantas untuk dibawa ke film gitu, ke sebuah cerita dalam film. Si Bagus ini berusaha untuk menuangkan ceritanya mereka itu ke dalam sebuah film. Semua cerita yang buat oleh Bagus, ditulis oleh Bagus untuk filmnya adalah kisah nyata dari Hana dengan dirinya. Kita diajak merasakan pedihnya istilahnya kisah cintanya Hana untuk kisah cintanya Hana yang bisa dibilang sedang ada di masa kelam gitu ya, dengan color grading hitam putih. Bagus ini tidak memberitahukan Hana bahwa dia adalah inspirasi untuk ceritanya. Tapi apa yang terjadi terhadap Hana bisa disampaikan Bagus lewat perhatiannya, lewat apapun yang kita lihat di film ini, walaupun dengan color grading hitam putih. Apalagi sineas film di film ini tuh pengen kita ngerasain pedihnya Hana yang dimana mungkin di umur segitu tidak lagi berpikir untuk memulai sebuah hubungan percintaan, apalagi dengan kondisi yang sedang berada di momen kedukaan. Pada saat skripnya diserahkan kepada produser, Bagus ini ngerasa bahwa inilah saatnya dia menuangkan apapun yang dia rasakan terhadap Hana, karena selama ini Bagus hanya diperkenankan untuk membuat film yang IP-nya sudah pernah ada. Si Bagus ini akhirnya belajar sesuatu dari film yang dibuat sendiri. Istilahnya kehidupan dia bersama Hana itu memang complicated gitu. Kenapa kita dibawa ke color grading hitam putih atau ke perasaannya Hana di film ini?
dengan color grading hitam putih, karena memang perasaannya Hana pada saat itu mencekam sekali. Ketika dia bertemu dengan Bagus pun sebenarnya dia sedang berada dalam titik yang istilahnya putus asa gitu. Bagaimana Bagus bisa mengerti perasaannya Hana yang sedang dalam ini atau sedang berada dari kondisi mencekam ini gitu ya. Itu yang berusaha untuk digambarkan sama film ini di kisah cinta seperti di film-film ini. Jadi ketika hal itu yang terjadi gitu ya, kita bisa melihat bahwa sebenarnya ada beberapa hal yang Bagus bisa belajar dari film yang dia buat sendiri. Artinya kadang-kadang Bagus itu terlalu egois dengan apa yang dia pengen. Artinya Bagus memang menyimpan rasa cinta terhadap Hana, tapi artinya gini, ketika rasa cinta itu tidak bisa disampaikan lewat kata-kata atau lewat lisan gitu ya, Bagus memanfaatkan sebuah film yang menurut aku kurang tepat juga waktunya, karena Hana sedang berada di kondisi yang kurang tepat juga kalau dia merasa menyatakan cinta walaupun lewat lisan maupun lewat skenario. Sebenarnya gimana Bagus bisa mengerti perasaannya Ana itu yang kita harus, atau lebih tepatnya Bagus harus belajar dari film yang dia buat pada saat dia membuat sebuah adegan yang berdasarkan hipnosis kehidupannya gitu ya, dari proses-proses awal film jatuh cinta seperti di film-film ini dibuat gitu ya. Bagus berusaha untuk nulis aja apa yang dia rasakan, tapi begitu film atau artinya tulisan itu diubah dalam sequence adegan, sebenarnya akhirnya Bagus harus belajar bahwa dia melakukan sebuah kesalahan. Artinya ketika Bagus ngerasa bahwa enggak kok, saya tuh melakukan yang terbaik gitu, saya tuh hadir pada saat Hana ada di masa yang hampa sehingga dia bisa mendapatkan suatu hal yang baru. Dia pengen melepaskan traumanya yang punya Hana gitu ya di masa-masa sebelumnya dengan kehadirannya dia. Tapi setelah beberapa tingkah lakunya dia itu dituangkan dalam sebuah adegan yang dia tulis sendiri, sebenarnya dia bisa belajar untuk menghargai seseorang gitu. Hadirnya Sheila Dara Aisyah dan juga Dian Woko di sini juga menambah sequence atau menambah kelengkapan dari film ini sangat bagus sekali. Jujur sebenarnya aku nggak punya rencana untuk nonton film ini, tapi aku dapat satu gratis satu tadi gitu ya, dan aku nggak nyesal sih nonton film ini karena kita benar-benar dibawa ke perasaan sedih gamangnya Hana gitu ya. Walaupun tokoh utamanya Bagus, di sini kita aku justru banyak setuju sama pernyataan atau bisa dibilang dialog-dialognya Hana atau keputusan-keputusan yang diambil Hana ketika ada di dalam keterpurukan dibanding Hana yang sekarang mungkin belum ada di keterpurukan, dibanding keputusannya Bagus yang mungkin
hanya berpikir tentang romansa saja di pikirannya gitu.